Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 12208193044 dari program studi Tadris Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 1. Bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan simak video hingga akhir. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian mengetahui penjual buah yang menata jualannya seperti ini? Buah tidak ditata dan bercampur antara semua jenis. Apabila ada seorang pembeli yang ingin membeli salah satu jenis buah, apakah penjual bisa mencarikannya dengan cepat? Tentu tidak bisa. Berbeda dengan yang satu ini, penjual menata buahnya dengan rapi sesuai dengan jenis buahnya masing-masing. Apabila ada pembeli yang ingin membeli salah satu jenis buah, penjual dapat dengan mudah mencarikannya. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat terjadi karena penjual menata atau mengelompokkan buah berdasarkan jenisnya. Jadi, bisa mempermudah penjual dalam mencari salah satu jenis buah di antara banyak jenis buah yang ada. Nah, begitu pula dengan makhluk hidup di bumi ini. Makhluk di bumi ini jumlahnya sangat banyak. Nah, bagaimana kita dapat dengan mudah mempelajari makhluk hidup di bumi ini yang jumlahnya sangat banyak dengan mudah? Nah, untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup satu persatu, kita dapat menggunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu bagaimana materi klasifikasi makhluk hidup? Simak videonya hingga akhir ya. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan diadakannya klasifikasi makhluk hidup yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, untuk memberikan nama kepada makhluk hidup. Selain tujuan, klasifikasi juga memiliki dasar. Nah, apakah dasar-dasar pada klasifikasi makhluk hidup ini? Klasifikasi makhluk hidup memiliki 4 dasar, yaitu yang pertama, klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologinya. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan ciri organ dalam tubuh atau anatomi. Dan yang terakhir, klasifikasi berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Yang selanjutnya ada tokoh klasifikasi. Apakah kalian tahu siapa tokoh yang pertama kali menemukan nama klasifikasi atau mengelompokkan makhluk hidup ini? Nah, setelah melihat gambar beliau tentu sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada kesamaan strukturnya pada tahun 1707 sampai 1778. Beliau selain mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan pada kesamaan strukturnya, juga mengenalkan pada sistem tata nama makhluk hidup yang dikenal dengan nama binominal nomenklatur. Klasifikasi.
ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dinamakan dengan ilmu taksonomi. Dan pada setiap tingkatan klasifikasi itu dinamakan dengan takson. Urutan yang selanjutnya yaitu urutan taksonomi makhluk hidup. Urutan taksonomi makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu pada takson hewan dan pada takson tumbuhan. Pada takson hewan diawali dengan adanya kingdom atau kerajaan, yang kedua filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima ada famili atau suku, yang keenam ada genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Tidak jauh berbeda pada takson tumbuhan. Pada takson tumbuhan ini diawali dengan adanya kingdom atau kerajaan, yang kedua ada divisi, urutan yang ketiga ada kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima ada famili atau suku, yang keenam genus atau marga, dan yang terakhir adalah spesies atau jenis. Nah, urutan taksonomi makhluk hidup ini hanya berbeda antara hewan dan tumbuhan, dibedakan pada takson hewan itu tingkat kedua dinamakan dengan filum, dan sedangkan pada takson tumbuhan pada urutan kedua itu disebut dengan divisi. Semakin ke atas, nah pada urutan taksonomi makhluk hidup ini semakin ke atas maka jumlahnya akan semakin banyak. Nah, tetapi apabila semakin ke bawah, yaitu persamaan cirinya yang semakin banyak. Nah, sekian dulu video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.